Hai semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tentang Grand Carnival, khususnya Solo Batik Carnival yang akan digelar Sabtu, 12 Juli 2025, mulai jam 16 WIB dari Jalan Bayangkara sampai Balai Kota Surakarta. Wah, seru banget. Solo Batik Carnival memang selalu jadi acara yang ditunggu-tunggu ya. Setiap tahun, acaranya penuh warna dan kreativitas. Menurut kamu, apa sih yang bikin event ini special? Buat aku pribadi, Solo Batik Carnival itu unik karena mereka benar-benar memadukan tradisi dan inovasi. Batik yang biasanya kita lihat di kain atau baju, di sini dijadikan kostum carnival yang luar biasa mewah dan megah. Setuju. Dan setiap tahun juga ada tema khusus yang membuat peserta dan penonton penasaran. Aku pernah lihat ada kostum batik yang tinggi banget sampai beberapa meter. Mirip Pride di luar negeri, tapi tetap kental nuansa Indonesianya. Bener banget. Kalau ngomongin rutenya, tahun ini dimulai dari Jalan Bayangkara sampai Balai Kota Surakarta. Lumayan panjang juga ya, pasti peserta harus siap fisik banget nih. Iya, dan penontonnya juga harus siap rebutan spot strategis buat lihat parade dengan jelas. Biasanya banyak yang datang jauh-jauh waktu subuh demi dapat tempat terbaik. Aku pernah sih datang lebih awal, bawa kursi lipat, cemilan, sama kipas angin mini. Soalnya nonton di pinggir jalan itu bisa panas banget. Nah, itu dia. Tapi suasananya selalu seru. Selain parade kostum, biasanya juga ada pertunjukan musik dan tari. Kota Solo jadi hidup banget, penuh tawa dan tepuk tangan. Betul. Solo Batik Carnival bukan cuma soal fashion, tapi juga budaya. Ada filosofi di balik motif batik yang dipilih, dan itu suka dijelaskan di sela-sela parade. Aku ingat tahun lalu, ada kostum dengan motif perang yang katanya melambangkan kekuatan dan keberanian. Pesan moralnya selalu dalam, nggak sekadar tampil. Menurut kamu, kenapa Solo begitu konsisten mengangkat batik lewat karnival ini? Aku rasa Solo ingin menjaga identitas kotanya sebagai pusat batik, sekaligus memperkenalkan batik ke generasi muda dan wisatawan. Karnival jadi cara kreatif buat bikin batik tetap relevan. Sepaket. Dan cara mereka mengemasnya juga sangat kekinian. Anak muda sekarang kan suka hal yang visual, Instagramable. Nah, parade ini jawabannya. Bener! Banyak banget yang akhirnya upload foto di media sosial, jadi promosi gratis juga kan buat Kota Solo dan batik itu sendiri. Paradenya sendiri biasanya diikuti dari berbagai kalangan ya. Ada pelajar, mahasiswa, komunitas, sampai profesional. Jadi ini bukan sekadar tontonan, tapi juga ajang kolaborasi. Bener banget. Aku sempat ngobrol sama peserta, katanya latihan kostum dan koreografi bisa sampai berbulan-bulan. Bahkan ada yang rela begadang demi finishing detail kostum batiknya. Wah, dedikasinya luar biasa. Apalagi kadang kostumnya berat dan panas, tapi mereka tetap tampil penuh semangat di depan ribuan orang. Itu yang bikin penonton selalu terkesan. Ada rasa bangga juga melihat anak bangsa bisa sekreatif itu. Menurut kamu, apa tantangan terbesar buat peserta karnival? Mungkin selain fisik, tantangannya adalah menampilkan sesuatu yang baru tiap tahun. Soalnya ekspektasi penonton makin tinggi, mereka harus terus inovasi biar nggak monoton. Iya, dan harus tetap menjaga esensi batik. Jangan sampai terlalu nyeleneh, sampai melenceng dari tradisi. Menjaga keseimbangan ini pasti nggak gampang. Jadi karnival ini seperti laboratorium kreatif ya. Setiap tahun kita bisa lihat perkembangan dan eksperimen baru dalam dunia batik dan seni pertunjukan. Benar, buat aku pribadi, Solo Batik Carnival adalah bukti bahwa budaya tradisional bisa dikemas modern tanpa kehilangan akar sejarahnya. Nah, bicara soal modernitas, menurut kamu gimana pengaruh teknologi, misal media sosial, terhadap popularitas Solo Batik Carnival? Pengaruhnya besar banget. Dulu mungkin yang tahu cuma warga lokal, sekarang wisatawan dari luar kota bahkan mancanegara datang karena viral di media sosial. Media sosial juga bikin peserta lebih pede. Apalagi kalau kostum mereka banyak di-like, jadi motivasi tersendiri buat tampil maksimal. Iya, apalagi sekarang banyak YouTuber atau influencer yang meliput langsung. Carnival jadi makin dikenal luas. Aku pernah lihat ada peserta yang kostumnya sampai trending di Twitter. Hebat banget ya, dari jalanan Solo bisa jadi pembicaraan nasional. Itu sih udah kayak selebriti dadakan. Tapi tetap rendah hati, karena tujuan utamanya kan tetap mempromosikan batik dan budaya. Setuju. Ngomong-ngomong, kamu punya pengalaman lucu atau menarik waktu nonton karnival? Ada. Dong, pernah waktu lagi asik foto, tiba-tiba ada peserta yang ngajak selfie bareng. Aku jadi ikut arak-arakan sebentar, rasanya kayak selebrasi bareng keluarga besar. Seru banget.
Aku waktu itu diajak nari sama salah satu komunitas. Padahal gerakanku kaku banget, tapi penonton malah tepuk tangan. Malu-malu senang sih. Itulah serunya Solo Batik Carnival. Semua diajak terlibat, bukan cuma jadi penonton pasif. Selain itu, kuliner di sekitar Route Carnival juga nggak kalah menarik. Sambil nunggu parade, bisa jajan serabi, sate kere, atau es dawet. Bener. Rasanya lengkap, nonton parade keren, perut kenyang, hati riang. Selain wisatawan domestik, biasanya banyak turis asing juga tertarik datang loh. Mereka sering kagum sama detail kostum dan keramahan warga Solo. Iya, aku pernah bantu menerjemahkan buat turis Jepang. Mereka sampai catat motif-motif batik yang mereka lihat. Katanya di negara mereka belum pernah lihat yang seperti ini. Wah, itu jadi pengalaman tak terlupakan ya. Solo Batik Carnival memang bukan hanya hiburan, tapi juga ajang diplomasi budaya. Setuju. Menurut kamu, apa harapanmu untuk Solo Batik Carnival tahun ini, Sumi? Aku berharap makin banyak inovasi, tanpa kehilangan ciri khas batik, dan semoga makin banyak generasi muda yang mau terlibat, bukan cuma jadi penonton. Aku setuju. Dan semoga makin banyak yang sadar bahwa batik bukan hanya warisan, tapi juga peluang ekonomi kreatif yang besar. Kalau bicara soal peluang, menurut kamu, karnival ini bisa jadi inspirasi buat kota-kota lain di Indonesia? Tentu saja. Setiap daerah punya motif kain tradisional. Kenapa nggak dikemas seru seperti di Solo? Bisa jadi daya tarik wisata baru juga. Ide bagus. Siapa tahu nanti ada Sumatra Songket Carnival atau Sasirangan Parade di Kalimantan. Indonesia kan kaya akan kain tradisional. Betul. Dan Solo sudah membuktikan bahwa tradisi bisa berjalan seirama dengan inovasi. Semoga kota lain terinspirasi. Sebelum kita tutup, ada pesan buat pendengar yang mau nonton Grand Carnival tahun ini? Siapin stamina, dating lebih awal, bawa air minum, dan jangan lupa kamera. Nikmati setiap momen, dukung para peserta, dan jangan buang sampah sembarangan. Tambahan dariku, jangan cuma nonton, cobalah pahami makna di balik motif batik yang ditampilkan. Siapa tahu jadi inspirasi buat karya kamu sendiri. Betul banget. Nah, buat yang nggak bisa hadir langsung, jangan khawatir, biasanya ada live streaming di beberapa media sosial. Jadi, tetap bisa merasakan euforia Solo Batik Carnival dimanapun berada. Mungkin ada yang mau bikin nobar virtual bareng teman-teman? Ide yang seru. Dengan begini, budaya Indonesia makin dikenal dan dicintai banyak orang. Kita harap Solo Batik Carnival 2025 berjalan lancar, aman, dan semakin menginspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, selamat menikmati Grand Carnival, dan jangan lupa cintai batik Indonesia.